Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, hari ini kita akan membahas tugas halaman 132 buku paket bahasa Inggris kelas 8. Page 132 ini tampilannya ada situation number 1 until number 10, ada 10 situations. Terus kemudian kalian diminta untuk membuat kalimat yang menggunakan comparative degree atau superlative degree. Ini kebanyakan menggunakan comparative degree kayaknya ya. Nah, kita coba bahas semuanya dan kita cek tugas salah satu di antara kalian. Ini yang sudah mengumpulkan ada 13 orang. Ini Afdal, Andrea, Aulia, Bayu, Clara, Didinia, Denis, sampai terakhir Verina dan Sivana Putri Oni Naswa. Ini yang selalu aktif mengumpulkan tugas. Oke, nah sekarang kita akan membahas tugas dari Naswa Intan. Situasinya, number 1, Edo, this is a plastic bag. It is good, but the cotton bag is better. Saya mau highlight yang the cotton bag sama plastic bag. Jadi kita membandingkan dua benda. Ada plastic bag itu sudah good. Kemudian cotton bag is better. It is more expensive. Jadi cotton bag itu better, kemudian more expensive. Ada dua barang ini yang dibandingkan. Karena membandingkan dua barang, maka kita menggunakan comparative degree. Coba kita cek. According to Edo, the cotton bag is better than the plastic bag. Kalau misalnya Nana menggunakan more expensive ya boleh ya. The cotton bag is more expensive than the plastic bag. Punya Oni, number 1. Kecil sekali. The cotton bag is better than plastic bag, but the cotton bag is. Nah, ini kata but ini kurang tepat ya, karena di awalnya better, cotton bag better, terus kemudian cotton bag more expensive. Jadi ini bukan pertentangan ya. Kalau but itu kata sambung yang menunjukkan pertentangan. Selain ini penggunaan but ini salah, kata but itu biasanya diletakkan di tengah ya, jadi bukan di awal kalimat seperti ini. Jadi but itu menyambungkan dua kalimat, bukan menjadi kata sambung yang berada di awal kalimat seperti ini ya. Jadi ini penggunaan but ini salah. Jadi cotton bag is more expensive. Nah, ini kan menambahkan informasi. Biasanya kalau seperti ini kita menggunakan moreover, bukan but ya. Oke, punya siapa lagi yang kita cek? 3. According to the cotton bag is better than plastic bag. Sama dengan punyanya Naswa ya tadi ya. Kita cek langsung punya tugas dari Sivana. Edo is saying that the cotton bag is better than plastic bag, but the cotton bag is more expensive. Nah, ini kurang tepat lagi. Sama ya kesalahannya ya sama Oni tadi ya, menggunakan but di sini. Karena ini bukan pertentangan. Nah, ini menambahkan informasi. Kalau moreover itu tulisannya begini ya. Kita Google Translate ya. Biar kalian paham saya mengatakan apa. Nah, ini more over. Nah, lebih-lebih lagi. Nah, digunakan dalam kalimat di awal kalimat biasanya, bukan kata sambung menyambungkan dua kalimat ya, tapi ini menambahkan informasi dari kalimat sebelumnya. Bisa kalimat yang terpisah dari kalimat yang sebelumnya ya. Jadi tapi kalau
but itu tidak bisa di awal kalimat seperti ini. Ini salah ya, menggunakan but. Okay, now let's continue with number 2 ya. Number 2, Dayu mengatakan Fatima got B in math, but she got a better mark in English. Ini ada dua yang dibandingkan, B in math sama better mark in English. Englishnya itu A. Jadi better, English is better. Jadi Fatima itu pinternya lebih pinter dalam bahasa Inggris. Ini Fatima itu matematika pinter, bahasa Inggris pinter, tapi Inggrisnya nilainya lebih bagus gitu ya. Coba kita cek kerjaan teman-teman kalian. Yang number 2 ini punya Sivana. Dayu is saying that Fatima's mark in English is better than mark in math. Oke, ini penggunaan titiknya tidak ada, ini Sivana ya. Oke, now let's continue with Verina. Kita belum sampai ke Verina. Verina, untuk nomor 2, Dayu is saying that Fatima's mark in English is better than mark in math. Nah, ini Verina menggunakan tanda baca titik ya. Jadi penggunaan titik itu sepele ya, tidak kelihatan, tapi itu dalam bahasa itu penting ya. Jadi kalau kita kalimatnya ada titiknya berarti itu stop ya, berhenti. Tapi kalau tidak ada titik berarti belum berhenti, belum jadi kalimat. Oke, Sivana, next time gunakan kata titik di akhir kalimat. Now let's continue with number 3. Udin mengatakan, my shoes are good. I bought them for 70,000 rupiah. But my father's shoes, ada my shoes, ada my father's shoes. Better he bought them for 200,000 rupiah. Sepatu ayah 200.000 rupiah. Sepatu saya 70.000 rupiah. Jadi membandingkan antara sepatu saya dan sepatu ayah. Sepatu ayah lebih mahal ya ini ya. Coba kalian kalimatnya jadi bagaimana? Number 4, according to Siti, Udin is saying that his father's shoes are better than his. Oh ya, his di sini menunjukkan bahwa ini adalah his shoes. Jadi sepatunya Udin ya. Ini kalimat ini benar. Kita cek punya yang lain, apakah ini pekerjaan anak-anak ini udah satu kelas tuh mirip-mirip ya. Jadi hasil kerjanya salahnya tempatnya sama, hampir sama ya. Udin is saying that his father's shoes are better than his, sama kan ya, sama dengan Verina tadi. Putri belum mengerjakan, ini Putri Azira. According to Udin, his father's shoes are better than his shoes. Boleh ini. Ini diberi shoes sama tidak diberi shoes sama. Oni punya Oni. Kita zoom. Udin saying that his father's shoes are better than his. Ini sama dengan Verina dan Sivana tadi. Sekarang Naswa Intan. According to Udin, father's shoes are better than his shoes. Ya, kita kan jadinya dapat dua macam jawaban ini ya. Semuanya hampir sama, cuma yang setelah then itu ada his shoes, ada yang his aja. Yang his aja benar, yang his shoes benar juga. Okay, now let's continue with number 4. Soalnya Siti mengatakan a t-shirt with a picture on it is good, but I think a t-shirt without a picture is better. I like plain t-shirt. Jadi ini ada dua benda, a t-shirt with a picture sama a t-shirt without a picture, atau bisa dikatakan a plain t-shirt. Plain itu tidak ada apa-apanya, polos ya. Jadi ada dua benda yang dibandingkan. Jadi kita menggunakan kata better, boleh ya, better. Siti lebih suka yang plain. Oke, kita cek.
Naswa, bagaimana pekerjaannya Naswa? Number 4, according to Siti, a plain t-shirt is better than a t-shirt with a picture on it. Jadi a plain t-shirt is better than a picture. Okay, that's right, itu benar. Oni. According to Siti, a t-shirt without picture is better than a t-shirt with a picture. Ya, ini benar juga. Terus kemudian Putri Asira, bagaimana jawabannya? According to Siti, a plain t-shirt is better than a t-shirt with a picture on it. Sama. Oke. Dari 3 pekerjaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa anak-anak sudah memahami penggunaan comparative degree dalam kalimat. Jadi dari situation yang ada, terus kemudian kita bisa membuat kalimat menggunakan comparative degree. Situation yang berikutnya adalah Lina. My handwriting is good and clear, but my mother's handwriting is better and clearer. Nah, ini ada my handwriting, ada my mother's handwriting. Ada my handwriting, ada my mother's handwriting. Nah, ini ada 2 yang dibandingkan ya, maka jawabannya kita cek punya Putri ya, number 5. According to Lina, her mother's handwriting, ya ini kurang to be ya, ini di sini seharusnya ada is better. Ini kalau di Google dokumen itu ada suggest edit ya, editnya kan ini ada di ini ya, di garis bawah hijau. Ini bisa diedit sesuai yang disarankan di sini. My mother's handwriting is, ya juga kurang is ini ya. Jadi ketika ada suggest editnya and clearer than hers ya, hers ini milik dia, artinya handwriting miliknya Lina. Terus kemudian punyanya Sivana ya. Sivana, Lina is saying that her mother's writing is better than and clearer than hers. Nah, ini salah ya, ini ya. Kalau her ini yang belakangnya harus ada her handwriting ya. Saya kok kasih komentar ini, kalau her maka harus diikuti handwriting. Itu untuk number 5, her handwriting atau hers ya. Jadi kalau her saja itu salah. Oke, ini komentarnya ya Sivana ya. Untuk next task ya, kalau tugas berikutnya kalau membuat her itu harus bisa membedakan ya, her yang diikuti benda, terus kemudian kalau tidak diikuti benda bukan her lagi tapi hers ya. Nah, ini juga sama, ini her number 5, ini harusnya her handwriting atau hers. Nah, yang menggunakan hers betul, tapi yang her aja salah ya. Ya, Oni. Number 5. Ya, sama juga. Salahnya kan sama. Number 5. Her handwriting atau hers. Okay. Now let's continue with number 6. Ratna mengatakan getting a bad mark is bad, but cheating is worse. Ini ada 2 yang dibandingkan. Getting a bad mark, apakah itu? Getting a bad mark itu mendapatkan nilai jelek ya. Ini kalian kalau nggak tahu artinya, ketik aja di
Google Translate begini, mendapatkan nilai yang jelek itu buruk ya. Tapi cheating, apakah cheating? Ya. Jadi kalian kalau mendapatkan soal yang tidak tahu artinya, kalian bisa ketik di Google Translate. Curang artinya mencontek ini ya maksudnya ya. Kalau mendapatkan nilai buruk itu buruk, tapi mencontek itu lebih buruk. Jadi yang dibandingkan adalah ini dua hal, mendapatkan nilai buruk sama mencontek. Bagaimana jawaban teman kamu? Ratna mengatakan, Ratna is saying that cheating is worse than ini number 6 ini kurang ya. Number 6 harusnya ya number 6. Saya kasih di komentar ya, kalian lihatnya ya. Ratna says ada that-nya ya, that cheating is worse than getting a bad mark ya. Jadi yang dibandingkan di soal itu dua hal ini, mendapatkan nilai buruk sama mencontek. Jadi kalau kalian kalimatnya Ratna is saying that cheating is worse than a bad mark, sebenarnya kalau diartikan itu nggak apa-apa ya. Ratna mengatakan bahwa mencontek lebih buruk daripada nilai buruk, tapi kurang tepat ini ya. Soalnya membandingkan kalau di soal itu kan mulai dari nomor 1 ya. A plastic bag itu something, sesuatu. A cotton bag itu sesuatu. Jadi kita membandingkan dua hal yang setara ya, sesuatu dibandingkan dengan sesuatu. Terus kemudian nilai B dalam matematika, nilai A dalam bahasa Inggris, kan sama-sama nilainya. Kemudian my shoes itu sepatu saya, my father's shoes sepatu ayah saya. Nah ini sama-sama sepatunya, sepatu saya sama sepatu ayah. A t-shirt with a picture, a t-shirt without a picture. Nah, atau a plain t-shirt. Ini kan sama-sama t-shirtnya, ada gambarnya maupun tidak ada gambarnya, itu kan sama-sama t-shirt, sama-sama kaos. My handwriting, my mother's handwriting. Tulisan saya, tulisan ibu saya, kan sama-sama tulisannya. Nah, sekarang getting a bad mark, ada gettingnya, ada verb ing, kata kerja verb ing. Cheating juga verb ing, ada ingnya, kata kerjanya ada ingnya. Jadi ini gerund ya, jadi dua-duanya sama-sama kata kerja yang ditambahi ing, sama-sama gerundnya. Jadi kalau membandingkan dua hal itu yang setara ya. Jadi ini kalau TOEFL ini salah ya, jadi cheating, terus ini harusnya verb ing ya. Jadi jawabannya yang di sini, yang di komentar. Nah, says that, ini saya copy aja soalnya anak-anak biasanya kesalahannya itu sama, letak kesalahannya sama. Ratna says that cheating is worse than getting, kurang getting ya, ini ya 6. Oh nih number 6. Nah ini sama kan. Nah saya tinggal copy aja ini komennya, terus kemudian masih post. Oke. Nah sekarang terusnya Putri ada pekerjaannya. Sivana ini ada pekerjaannya. Sivana number 6. Ratna is saying that cheating is worse than a bad work. Cheating ada verb ing, di sini tidak ada, berarti sama kesalahannya, hampir semuanya salah dalam mengerjakan number 6. Bagaimana dengan Verina? Apakah Verina betul? Ratna is saying that cheating is worse than a bad mark, sama juga ya. Jadi saya pikir ini kemampuannya satu siswa dengan siswa yang lain untuk memahami kalimat itu sama ya, sama. Satu salah, satu kelas salah semuanya ya. Okay, now let's continue with
Next number, saya harapkan kalian paham maksud saya ya. Jadi kalau membandingkan dua benda itu harus setara. Orang dibandingkan dengan orang, sesuatu dibandingkan dengan sesuatu, pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan. Nah, ini getting pekerjaan, cheating dan juga pekerjaan. Kata kerja maksudnya. Nah, number 7 sekarang. These oranges are bad, they don't look fresh. But these mangoes, ini kita membandingkan these oranges sama these mangoes. These mangoes, mereka ini buruk ya, keburukan dari makanan-makanan ini. Rotten, apakah rotten? Kalau kalian menemukan kata sulit, silahkan cek. Busuk ya, rotten, busuk. Jadi jeruk ini buruk, tidak segar. Mangga ini lebih buruk, busuk ya. Jadi mangganya lebih buruk daripada jeruknya. Bagaimana kata-kata teman kalian? Mariska is saying that mangoes are worse than oranges. Wah, ini bahaya ini ya. Jadi Mariska ini bisa mengatakan dia itu tidak suka mangga sama jeruk ya. Jadi kalau ada mangga sama jeruk di mana-mana, Mariska tidak suka ya. Padahal yang buruk, mangga busuk sama jeruk yang tidak segar itu hanya yang diceritakan yang ada di situ aja, yang di sini aja. Ini kan ada kata this, jadi this-nya jangan dihilangkan. Kata this itu menunjukkan bahwa jeruk yang ini bukan jeruk di mana-mana. Kalau yang dikatakan Verina ini tidak ada this-nya, maka mangganya itu secara umum mangga di mana-mana busuk, kan salah itu pernyataan itu. Ya, nomor 7. This mango harusnya ya. Number 7 itu saya langsung ke kalimatnya aja. Mariskanya tidak saya ketik ya. These mangoes are worse ya. Jadi lebih buruk itu worse than this. Tetap dipakai this-nya. These oranges. Jadi besok-besok kalau mengerjakan lebih hati-hati lagi, dipikirkan lagi. Buka Google Translate. Saya menyarankan buka Google Translate, setidaknya membantu kalian untuk memahami kata-kata. Number 7. That mango. Oh, mangoes are worse than oranges. Sama saja ini ya. Ini saya copy aja soalnya kesalahannya sama. Itu tadi number 7 ya. Oh, belum ke post tadi ya. Mangoes. Oh ya, this mangoes ya. This mangoes are worse than. Semuanya menggunakan this ya. Iya, semuanya menggunakan this. This artinya ini ya. These oranges. Jadi this-nya jangan dihilangkan karena itu menunjukkan bahwa mangga tertentu bukan mangga secara umum. Kalau this-nya kalian hilangkan berarti itu mangga secara umum. Beda artinya ya. Nah, ini yang ini. Ini komentarnya sama. Saya post aja, terus kemudian yang Putri, punya Putri, apakah sama juga? Iya, number 7. Iya, sama. Ini ada the-nya. The mangoes are worse than the oranges. Ini betul berarti yang menggunakan mango, ada the. Kalau the itu berarti tertentu ya. Tidak semuanya. Tapi kalau the-nya tidak ada berarti secara umum. Semua mangga, semua oranges. Nah, ini kesalahannya juga sama, tidak ada those, tidak ada the. Kalau ada the masih saya benarkan, tapi kalau tidak ada the maka salah ya. According to Mariska, the mangoes are worse than the oranges. Ini benar.
Okay, now let's continue with number 8. Thomas, smoking kan seperti nomor 5 tadi ya, verb ing ya. Smoking is bad. Smoking in public. Ya, jadi ada dua yang dibandingkan, smoking aja, terus kemudian smoking in public. Smoking in public is worse. Thomas, smoking in public is worse than smoking at the right place. Kreatif ini Naswa ini. Merokok di tempat umum lebih buruk daripada merokok di tempat yang benar. Nah, ini membandingkan dua hal ya, merokok secara umum sama merokok di tempat umum. Ini kreatif ini, tempat yang benar, at the right place itu maksudnya smoking area ini, tempat untuk merokok, tempat khusus. Merokok itu sendiri kan tidak baik untuk kesehatan ya. Thomas saying that smoking in public area and in public is worse than in any places ya. Kalau seperti ini membandingkan dua benda ya, it's worse ya. Jadi number 8 itu kesalahannya adalah tidak membandingkan dua hal ya. Biasanya kesalahannya sama anak-anak, jadi saya copy aja. Number 8, nah ini benar. Sivana. Number 8 Thomas, ini sama dengan siapa tadi? Oni ya. Oni, kalau Putri benar tadi ya, sama dengan Naswa ya. Verina, bagaimana Verina? Verina, Thomas, ini sama dengan tadi ya. Nah, sekarang kita sampai di number 9. Number 9 di small comic, ada small comic, membandingkan small comic, the big one, because there are many bad words in it. Yang besar itu lebih buruk. Ini komparatifnya kritik semua ya, kritik negatif semuanya lebih buruk. Ada beberapa yang nilai bagus. Coba kalian kalau membuat mengomentari sesuatu itu jangan keburukannya, tapi hal yang baiknya ya. Number 9, Firman is saying that big comic is worse than. Ini benar ya. Coba kita lihat Naswa. Langsung ke Naswa. According to Firman, the big comic is worse than the small one. Iya benar semuanya. Nah, kita ke soal yang terakhir. The road was bad, and after the flood, it is certainly become worse ya, buruk lagi. Kita menggunakan worse lagi. Dari nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. 6, 7, 8, 9, 10 ini keburukan semuanya. Tapi kalau nomor 1 sampai 5 ini hal yang baik-baik. Oke. Kalimat kalian bagaimana? According to Adi, the bad road got worse after the flood. Iya, ini benar loh. Kalimatnya kreatif. Oni Adi mengatakan bahwa the road after the flood is worse than the road. Ini mulek ini kata-katanya. Kalau yang Naswa tadi bisa dipahami ya. The bad road ya, jadi jalannya itu buruk ya, is worse after the flood ya. Itu kreatif, kalimatnya membuat sendiri, tidak menggunakan kata then. Tapi kalau menggunakan kata then seperti ini kalimatnya jadi salah. Coba kita artikan di Google Translate ya. The road gak bisa di copy. The road after the flood
The road after the flood is worse than the bad road. Nah, ini mulak sekali ya. Jalan setelah banjir lebih buruk daripada jalan yang buruk. Nah, ini di bahasa Indonesia kan aja sudah membingungkan ya. Jadi ini nomor 10. Nomor 10 itu kalimatnya Naswa tadi yang bagus ya. The bad road is worse after the flood. Oke, di sini saya copy dulu. Kenapa? Karena di sini anak-anak itu membuat kesalahan sama ya. Jadi satu di nomor ini salahnya di situ, maka yang lainnya juga salah. Putri, bagaimana, salah apa benar? The bad road got worse after the flood. Iya, Putri benar ini ya. Terus kemudian Sivana, the road after the flood it was that the road was bad. Nah, ini ya, ini sudah paham ya nomor 10. Saya harap demikian. Yang benar tidak ada komentar, yang salah saya beri komentar. Verina, ini terakhir. The road after the flood is worse. Nah, ini mulek ya kalau kalimatnya seperti ini. Sama kesalahannya, ada then-nya, terus kemudian sulit dipahami jadinya kalimatnya. Oke, sampai di sini saya harapkan kalian paham. Apabila ada kesulitan mengenai arti kata dari sebuah kalimat, maka kalian bisa ketik di Google Translate. Baik, untuk hari ini pembahasan tugas halaman 132 saya akhiri. Yang belum mengerjakan silakan mencoba untuk belajar mengerjakan ya. Untuk tugas-tugas berikutnya jangan sampai tidak mengerjakan, karena kalau tidak mengerjakan maka kalian akan mendapatkan nilai 0. Saya akhiri, see you.